Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Lestari Dan saya Fauzia Helmia Sibuan, mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kami rangkum dalam artikel yang telah kami ikut sertakan di dalam Seminar Nasional Ketiga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berjudul Pemakaian Bahasa Gaul Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambu 2017 dan pengaruhnya terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain. Menurut para ahli, yaitu menurut Indrayanti tahun 2014 halaman 126 menyampaikan bahwa bahasa remaja itu mencampur adukan antara tulisan, lisan, dan gambar, sehingga semuanya menjadi kacau. Kekacauan bahasa itu terlihat karena penggunaan bahasa yang seenaknya dan terkadang emosi juga diungkap tidak tepat. Lalu menurut Setiawati tahun 2016 halaman 1 menyebutkan sebagai bahasa alay adalah bahasa yang mencampur adukan antara huruf, gambar, dan simbol dalam pengungkapan ekspresi mereka. Bahasa ini banyak digemari kalangan anak usia SLTA, mahasiswa, bahkan kalangan anak SD. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar dan lawan bicara. Menurut Cair dan Agustina tahun 1995 halaman 14, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suparno tahun 1993 pada halaman 5 yang menyatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Dan yang kedua, bentuk-bentuk bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undang, surat menyurat, dan rapat resmi. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat. Bahasa yang mempunyai banyak bahasa. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus atau ejaan dan kosakata, tata bahasa, pelafalan, lembaga bahasa, status hukum, serta penggunaan di masyarakat. Secara keseluruhan, ragam baku itu hanya ada satu dalam sebuah bahasa. Dengan kata lain, ragam-ragam selebihnya termasuk dialek adalah ragam non-baku. Kebahasaan dan perbedaan antara baku dan non-baku menyangkut semua komponen bahasa, yaitu tata bunyi, tata bentukan, kosakata, dan tata kalimat. Dan yang ketiga yaitu pengertian bahasa gaul. Menurut Wikipedia, dari penelusuran situs Google mengatakan bahwa bahasa gaul atau bahasa prokem adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa gaul atau argot atau bahasa prokem adalah penggunaan kata-kata dalam bahasa yang tidak resmi dan ekspresinya bukan merupakan standar penuturan
dialek atau bahasa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode kuesioner dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa di luar proses belajar mengajar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Angkatan 2017, Fakultas Bahasa dan Seni. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Tempat acuan dalam penelitian ialah merupakan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017. Sampel yang dapat kami ambil yaitu mahasiswa yang diacak dari reguler A sampai reguler E sebagai perwakilan antar kelas. Dan yang ketiga yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Alat yang kami gunakan dalam pengumpulan data ialah dengan menggunakan angket di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni. Terdapat isi angket kami yang merupakan yang pertama yaitu apakah Anda mengenal istilah bahasa gaul. Yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan bahasa gaul. Dan yang ketiga, saya lebih sering dan senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Dan yang keempat, menurut saya bahasa gaul dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Yang kelima, menurut Anda, apakah bahasa gaul perlu dipertahankan? Yang keenam, saya merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa gaul. Yang ketujuh, apakah bahasa gaul dapat menambah keanekaragaman bahasa di Indonesia? Dan yang ke-8, apakah Anda menggunakan bahasa gaul di acara formal? Dan yang ke-9, bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ke-10, apakah Anda menggunakan bahasa gaul di lingkungan kampus? Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di hasil, setelah kami menyebarkan angket untuk mendapatkan data yang valid dari beberapa mahasiswa yang mau menjadi responden dalam penelitian penggunaan bahasa ala ini, responden yang kami dapatkan sejumlah 20 orang dari kelas A hingga kelas E, sehingga hasil angket yang kami dapat kumpulkan juga berupa 20 lembar. Hasil dari seluruh angket yang kami terima dapat dilihat dari tabel yang kami sajikan ini. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil angket yang telah kami sebarkan kepada responden yang berjumlah 20 mahasiswa, diperoleh bahwa 100% atau seluruh responden mengenai istilah bahasa gaul dan seluruh responden pernah menggunakan bahasa gaul. 50% lainnya percaya bahasa gaul dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia, dan hanya 40% dari mereka yang merasa bahasa gaul perlu dipertahankan. Sebanyak 5% dari responden senang menggunakan bahasa gaul dan 25% dari mereka lebih percaya diri saat menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi. 95% dari responden menyatakan bahasa gaul dapat menambah keanekaragaman bahasa di Indonesia, dan 85% menyatakan bahwa bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia. Dalam penggunaan bahasa gaul di acara formal, tidak ada responden yang menggunakan bahasa gaul dan menggunakan bahasa gaul di lingkungan kampus. Juga hanya sebesar 5% ini menyatakan bahwasannya menggunakan bahasa gaul pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambul 2017, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, sangat minim. Walaupun seluruh responden mengetahui istilah bahasa gaul dan seluruhnya pernah menggunakan bahasa gaul, namun mereka tidak pernah menggunakan bahasa gaul di acara formal dan sangat jarang menggunakan bahasa gaul di lingkungan kampus. Dari data di atas kita dapat mengetahui bahasa gaul memang dapat menambah keanekaragaman bahasa di Indonesia, tapi tidak jarang penggunaan bahasa gaul sangat banyak menuai kontroversi akibat bahasanya yang cenderung kasar dan sukar dipahami. Sedangkan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia menurut data di atas ialah bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia
Namun sebanyak 15% responden menyatakan bahwa bahasa gaul tidak dapat merusak bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa gaul memang merupakan bahasa yang belum terarah dan maknanya sangat sulit untuk dipahami. Namun bahasa gaul yang populer dan dipakai oleh kaum cendekiawan berpotensi besar dapat dijadikan atau terangkat sebagai salah satu bagian dalam bahasa Indonesia. Kita dapat simpulkan bahwa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia berdampak positif dan negatif. Namun secara umum bahasa gaul tetap tidak dapat kita gunakan secara berlebihan, apalagi di dalam acara formal, selama bahasa gaul tersebut belum terangkat menjadi bahasa Indonesia yang telah diresmikan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa gaul pada mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2017 sangat berperan penting dalam pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Indonesia, baik itu perluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pengangkatan bahasa gaul menjadi bahasa Indonesia dengan pemakaian bahasa gaul di lingkungan formal dan sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami ini yaitu kita dapat simpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia berdampak positif dan negatif. Namun secara umum bahasa gaul tetap tidak dapat kita gunakan secara berlebihan, apalagi di dalam acara formal, selama bahasa gaul tersebut belum terangkat menjadi bahasa Indonesia yang telah diresmikan. Penggunaan bahasa gaul pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2017 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan sangat minim. Walaupun seluruh responden mengetahui istilah bahasa gaul dan seluruhnya pernah menggunakan bahasa gaul, namun mereka tidak pernah menggunakan bahasa gaul di acara formal dan sangat jarang menggunakan bahasa gaul di lingkungan kampus. Demikianlah paparan artikel yang kami bawakan untuk prosuding Seminar Nasional ketiga Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.